Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah Islam, dan kita masih pada kitab Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqidah, 200 tanya jawab tentang akidah, karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Sekarang kita masuk di pertanyaan yang ke-193. Kata beliau, mata tanqati'u at-taubatu min umuri dunya. Kapan taubat terputus dari umur dunia? Ya, maksudnya kapan taubat ini tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Qala Allah taala berfirman di surah Al-An'am ayat 158, yauma ta'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Hari ketika sebahagian ayat-ayat Tuhanmu itu datang, maka tidak bermanfaat lagi imannya seseorang kalau dia belum beriman sebelum itu, atau dia belum melakukan kebaikan dalam imannya. Ayat ini menjelaskan bahwa ada suatu waktu di dunia ini taubat itu tidak diterima lagi. Ya, jadi siapa yang tidak beriman sebelum datang waktu itu, dan siapa yang tidak beramal sebelum datang waktu itu, maka imannya, taubatnya, dan segala amalnya tidak lagi diterima. Wa fi sahihil Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sahih Al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan tegak hari kiamat sampai matahari terbit di sebelah barat. Fa idza tala'at wa ra'aha an-nasu amanu ajma'un. Ketika matahari sudah terbit di sebelah barat dan disaksikan oleh manusia, maksudnya mereka sudah lihat dengan nyata, maka semua manusia beriman. Jadi manusia pada tobat. Jadi ketika matahari terbit di sebelah barat, semua manusia pada sadar, pada beriman, pada bertobat. Iya. Wa dzalika hina, yaitu ketika la yanfa'u nafsan imanuha, dibacakan ayat tadi ya, yauma la yanfa'u nafsan imanuha, yaitu ketika hari tidak bermanfaat lagi ya imannya seseorang. Lam takun amanat min qablu,
kalau dia tidak beramal sebelum itu. Iya. Jadi di sini maksudnya di dunia ini ada saatnya keimanan, ya, taubat, kembali kepada Allah tidak lagi diterima, yaitu ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Dan ketika manusia melihatnya, maka semua manusia pada beriman. Tapi ternyata ketika itu tidak lagi diterima taubatnya seseorang. Dan telah datang hadits-hadits yang semakna dengannya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Ahmad At-Tayalisi, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dari Safwan ibn Asad, dan dia merupakan hadits yang sahih. Ya. Inna Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah fataha baban qibala al-maghribi arduhu 70 aman litaubati la yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membuka pintu, ya, fataha baban, Allah membuka pintu dari arah barat, maksudnya pintu tobat dari arah barat, yang mana luasnya pintu ini sejarak, ya, 70 aman, maksudnya lebarnya pintu ini sejarak 70 tahun perjalanan. Jadi Allah buka pintu di sebelah barat yang luasnya 70 tahun perjalanan, yang mana pintu tersebut merupakan pintu tobat. Jadi maksudnya pintu tobat itu terbuka lebar, ya, terbuka lebar, sejarak lebarnya sejarak 70 tahun perjalanan. Maka pintu ini tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari sebelah barat. Jadi pintu yang lebarnya 70 tahun perjalanan ini terus terbuka, ya, sampai matahari terbit dari sebelah barat. Berarti ayat dan hadits yang baru saja kita dengarkan jelas bahwa di dunia ini ada suatu waktu di mana keimanan, di mana taubat, di mana kembali mengingat Allah, kembali beramal, maka tidak lagi diterima, yaitu ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Adapun berkaitan dengan setiap orang, kalau ini berkaitan dengan masa di dunia. Adapun berkaitan dengan setiap orang, yaitu berkaitan dengan nyawa ketika belum sampai di tenggorokan. Ya, hadits yang telah kita bacakan, innallaha yaqbalu at-taubata al-'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selama dia belum sakarat. Maksudnya selama belum nyawa ini sampai di tenggorokan. Ini berkaitan dengan setiap orang. Adapun berkaitan dengan masa di dunia, yaitu ketika matahari belum terbit di sebelah barat. Maka ini dua keadaan di mana taubat tidak lagi diterima. Ya, dua keadaan di mana taubat tidak lagi diterima. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang ke-194. Ma hukmu man mata minal muwahhidina musirran
ala kabiratin. Apa hukum bagi siapa yang meninggal dari kalangan ahli tauhid tapi dia berketerusan dalam dosa besar? Ya, maksudnya dia meninggal dalam keadaan dia tidak membawa dosa syirik, tapi dia membawa dosa-dosa besar selain syirik. Iya. Apa hukumnya orang yang seperti ini? Karena kalau dia berbuat syirik dan dia meninggal sebelum bertobat dari syiriknya, itu jelas dia masuk neraka, kekal di neraka, diharamkan surga, tidak akan mendapatkan syafaat dan berbagai bahaya lainnya. Tapi sekarang dia ahli tauhid, mungkin dia sudah bertobat dari syiriknya, tapi ketika dia meninggal maka dia memiliki dosa-dosa, yaitu dosa-dosa besar, dosa-dosa selain dari syirik. Nah, apa hukumnya orang yang seperti ini? Kalau Allah Azza wa Jalla berfirman ya di surah Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamah, kami akan letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang pun yang dizalimi. Maksudnya sekecil apapun dari kebaikan pasti akan didatangkan, sekecil apapun dari kejelekan juga pasti akan didatangkan, akan ditimbang. Ya, tidak ada yang luput, tidak ada yang tercecer, ya, tidak ada yang terlantar dari amalan setiap hamba. Ya, makanya dikatakan kami akan letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, walaupun ada amalan yang sebesar biji sawi, maksudnya amalan yang sangat kecil, kami akan datangkan amalan itu. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai yang menghitung. Ya, maksudnya kalau Allah yang menghitung, maka tidak ada yang luput sekecil apapun kebaikan ataupun kejelekan. Juga di surah Al-A'raf, ya, surah Al-A'raf ayat 8 dan 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal waznu yawma idzinil haqqu, timbangan pada hari itu adalah al-haq, adalah kebenaran. Faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya ketika ditimbang ternyata pahalanya lebih berat daripada dosanya, nah, maka orang seperti ini orang yang beruntung. Artinya dia masuk surga karena lebih berat pahalanya. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Namun siapa yang lebih berat timbangan dosanya, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, ringan pahalanya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri karena kezaliman terhadap ayat-ayat kami. Dari ayat ini jelas ya, selama seorang tidak bawa dosa syirik, ya, pokoknya kalau dosa syirik sudah selesai urusan. Kalau dia meninggal
belum sempat bertobat dari syirik, sudah selesai. Pokoknya neraka, kekal di neraka, diharamkan surga, tidak ada syafaat, pokoknya tinggal di neraka selama-lamanya. Tapi kalau dia punya dosa selain dari syirik, ditimbang. Kalau lebih besar pahalanya, lebih berat pahalanya, dia orang yang beruntung, artinya dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau lebih berat dosanya, berarti dia akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi dia tidak kekal. Dan akan dijelaskan oleh penulis, kalau misalnya ada orang yang timbangan pahalanya dan timbangan dosanya sama beratnya, ini ditempatkan di mana? Kalau yang berat pahalanya surga, kalau yang berat dosanya neraka. Ya, tapi tidak kekal selama dia bukan dosa syirik. Kalau yang seimbang antara dosa dan pahalanya, di mana dia ditempatkan. Taib, akan dijelaskan. Di ayat lain di surah Al-Imran ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhara." Hari, maksudnya hari kiamat, setiap orang seluruh amalan kebaikannya itu ada di depannya. Jadi hari kiamat nanti semua amal kebaikan sudah ada di depannya. Wa ma 'amilat min su', dan seluruh amalan kejelekan. Jadi pahala maupun dosa di hari kiamat nanti semuanya akan didatangkan. Ya. Di ayat lain di surah An-Nahl ayat 111, "Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha." Hari di mana setiap jiwa datang tujadilu an nafsiha, mendebat akan dirinya. Wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat, dan setiap jiwa akan dibalas secara sempurna. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Mereka tidak dizalimi. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 281, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Takutlah akan suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa pada hari itu akan dibalas secara sempurna, dan mereka tidak akan dizalimi. Di surah Al-Zalzalah ayat 5 hingga 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin yasdurun nasu ashtata." Pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, manusia datang dalam keadaan berkelompok-kelompok. Dikumpulkan yang sholat dengan yang sholat, yang rajin sedekah dengan rajin sedekah, yang tidak sholat dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan yang semisalnya. Liurau a'malahum, untuk diperlihatkan amalan masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil dzarrah. Dzarrah itu adalah, ada yang terjemah dengan biji sawi, ada yang terjemah dengan atom.
Intinya yang paling kecil. Kalau ada butiran yang paling kecil, itu dia dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan kebaikan sebesar dzarrah, maka dia akan melihatnya, hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan kejelekan walaupun hanya sebesar dzarrah, dia juga akan melihat akibatnya. Dan selain dari itu, dari ayat-ayat yang menjelaskan siapa yang punya dosa selain syirik, maka tentunya akan ditimbang, ya, akan ditimbang seadil-adilnya. Berarti dia dari timbangan itu ada 3 macam. Ada yang lebih berat pahalanya, ada yang lebih berat dosanya, ada yang sama beratnya, gitu ya. Ada yang sama beratnya. Sudah kita jelaskan tadi, kalau yang lebih berat pahalanya masuk surga. Kalau yang lebih berat dosanya masuk neraka, hanya tidak kekal. Ya. Kalau yang sama beratnya akan disebutkan nanti di mana tempatnya orang-orang yang timbangan pahala dan dosanya itu seimbang. Taib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nukisha al-hisabu udziba. Siapa yang dinikash, nikash artinya siapa yang didebat, ditanya dengan tegas di hari kiamat, maka orang seperti ini pasti akan disiksa. Iya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah menyebutkan firman Allah, alaysa yaqulullah, bukankah Allah taala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Bagaimana caranya? Mau didebat, ditanya dengan tegas, ya. Bagaimana dengan ayat kata Aisyah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, akan ditanya dengan pertanyaan yang santai, yang ringan, yang mudah, ya kan? Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala innama dzalika al-ard, walakin man nukisha al-hisabu udziba. Betul, akan dihisab dengan hisab yang ringan, tapi itu sekedar diperlihatkan. Oh, ini amalan, sudah diperlihatkan. Itu dia maksudnya dihisab dengan hisab yang ringan, hanya ditampakkan dulu. Tapi siapa yang ditanya, dicecar dengan pertanyaan dengan tegas, ya, dibuntuti dengan pertanyaan, ya, maka orang seperti ini akan disiksa. Ya. Dan telah berlalu dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits tentang bagaimana manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan bagaimana keadaan dari padang mahsyar. Iya, bagaimana keadaan dari padang mahsyar, di mana manusia didekatkan dengan matahari sejarak 1 mil. Kemudian mereka dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Kemudian tidak ada yang menaungi mereka, ya, walaupun ada orang-orang yang khusus dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan padang mahsyar. Demikian pula ada timbangan, kemudian dibagikan catatan amalan, ada juga ditampakkan amalan, ada hisab, ada sirat, ada syafaat, ya, dan selainnya dari tahapan-tahapan hari kiamat. Jadi dari
ditiupnya sangkakala, kemudian bangkit dari kuburan, kemudian menuju ke tempat yang telah disediakan yang disebut dengan padang mahsyar. Di padang mahsyar manusia antri 50.000 tahun, gitu ya, 50.000 tahun. Terus nanti lanjut ada syafaat, ada al-haud, ada pembagian buku catatan amalan, ada timbangan. Nah, ini prosesi berujung ke surga atau ke neraka. Jadi panjang ya. Dunia cuma 60 tahun. Ya, 60 tahun. Di alam kubur semenjak kita mati sampai hari kiamat. Ketika kita dibangkitkan, itu kita antri 50.000 tahun lamanya. Dan satu hari di akhirat, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, maksudnya satu hari di akhirat, itu seperti 1000 tahun yang kita hitung di dunia. Nah, ini 50.000 tahun di akhirat nanti. Dan satu harinya di sana seperti 1000 tahun yang kita hitung di dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa perjalanan kita itu begitu panjang. Ya, perjalanan kita itu begitu panjang dan dunia ini begitu singkat. Ya, karena cuma 60 tahun. Ya, ada bahkan yang tidak sampai 60 tahun. Ya, ada yang lebih tapi lebih banyak yang tidak sampai. Ada yang lebih dari 60 tapi lebih banyak yang tidak sampai. Artinya sangat singkat sekali. Tapi ternyata yang singkat ini merupakan penentu akan nasib kita di perjalanan yang panjang, yang mana berujung ke surga atau berujung ke neraka. Itu yang menentukan nasib kita, tergantung bagaimana kita di dunia yang sangat singkat ini. Taib. Jadi tentunya di sini maksudnya bagaimana keadaan prosesi hamba ketika dibangkitkan, ketika di padang mahsyar, ketika dibagikan catatan amalan, ketika ditimbang, bagaimana keadaannya itu tergantung amalan dia di dunia. Misalnya tadi ditimbang ya, ternyata lebih berat dosanya. Beratnya dosa ini kan macam-macam. Ada yang sangat berat dosanya, ada yang kurang berat dosanya, ada yang berat sedikit dosanya. Maka itu juga menentukan berat tidaknya siksaan. Semakin berat dosanya, semakin berat pula siksaannya. Semakin kurang beratnya, semakin kurang siksaannya. Semakin kurang lamanya. Ya, seperti itu. Ini dengan catatan kalau dosanya itu selain dosa syirik. Kalau ada dosa syirik sudah selesai urusan. Ya. Taib. Kemudian di sini diingatkan bahwasanya ahli tauhid yang memiliki dosa, ahli tauhid yang memiliki dosa, maksudnya dia meninggal dalam keadaan dia belum sempat bertobat dari dosa-dosanya, tapi tentunya selain syirik, maka mereka ini ada 3 macam. Iya, ada yang lebih berat timbangan kebaikannya, maksudnya ada yang lebih berat pahalanya, itu satu. Iya, maka orang-orang yang seperti ini masuk neraka dan tidak akan disentuh oleh orang-orang seperti ini masuk surga dan tidak disentuh oleh neraka sama sekali. Jadi ketika ditimbang ternyata pahalanya lebih berat daripada dosanya, maka masuk surga dan tidak masuk neraka sama sekali. Itu ayat yang telah kita bacakan tadi ya. Ya, faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang lebih berat timbangan pahalanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, artinya dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang seimbang antara pahalanya dan dosanya. Jadi ketika ditimbang ternyata sama berat
antara pahala dengan dosanya, sama beratnya. Ya, sama beratnya. Maka dosanya ini menghalanginya untuk masuk surga, dan pahalanya ini menghalanginya untuk masuk neraka. Ya, karena dia seimbang. Ya, maka disebutkan di surah Al-A'raf, ya, di surah Al-A'raf ayat 46 hingga 49 tentang orang-orang yang seperti ini. Al-A'raf ayat 46 hingga 49. Wa bainahuma hijabun, antara keduanya itu ada hijab. Ya, ada hijab. Wa 'alal a'rafi rijalun, dan di tempat yang tinggi. Jadi antara surga dan neraka ada tempat yang tinggi. Ya. Rijalun, ada orang-orang dia berada di situ. Ya'rifuna kullan bisimahum, yang mana di tempat ini orang-orang yang berada di tempat ini mengetahui orang-orang yang di surga, di neraka dengan tandanya masing-masing. Iya. Wa nadaw ashabal jannah, kemudian yang di tempat yang tinggi ini dia memanggil penghuni surga. Ya, assalamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Maksudnya sudah masuk surga. Mereka ini belum masuk. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, mereka belum masuk surga, orang sudah pada masuk. Mereka belum masuk, sementara mereka begitu tamak, begitu semangat untuk bisa masuk ke dalam surga. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar, ketika diperlihatkan kepada mereka penghuni neraka, qalu, maka orang-orang di Al-A'raf ini, di tempat yang tinggi ini, berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Maksudnya jangan masukkan kami ke neraka. Jadi mereka masih ada di tempat yang namanya Al-A'raf. Sudah melihat bagaimana orang-orang masuk surga, mereka sangat bersemangat untuk dimasukkan ke surga, dan juga diperlihatkan orang-orang di neraka sehingga mereka berdoa kepada Allah supaya jangan dimasukkan ke neraka. Ini tempat bagi orang yang seimbang antara pahala dan dosanya. Iya, antara pahala dan dosanya. Nah, bagaimana mereka ini? Berdasarkan akidah ahli sunnati wal jamaah, sudah kita bahas ya di ayat-ayat dan hadits-hadits tentang akidah, bahwa pelaku dosa besar selain syirik, maka kalaupun dia masuk neraka, maka dia tidak akan kekal. Dia tidak akan kekal. Iya, dia tidak akan kekal. Taib. Jadi orang yang seperti ini, iya, orang yang seperti ini ditempatkan di tempat Al-A'raf, ya, di tempat yang tinggi antara surga dan neraka, dalam waktu yang Allah kehendaki. Tidak ada yang mengetahuinya berapa lama, cuma Allah yang kehendaki. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Ini ya, setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Makanya ayat berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang di Al-A'raf ini, udkhulul jannah, masuklah ke surga. Setelah itu ya, setelah mereka berada di Al-A'raf, diperlihatkan penghuni surga, diperlihatkan penghuni neraka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. La khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun, kalian tidak perlu khawatir lagi dan tidak perlu bersedih. Maksudnya kalau orang sudah masuk surga,
tidak ada kekhawatiran akan dikeluarkan dari surga. Tidak mungkin dia keluar dari surga lagi. Taib. Kemudian tingkatan yang ketiga, atau tempat yang ketiga, atau golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang ketika ditimbang antara pahala dan dosanya, ingat tadi ya, ahli tauhid, tidak ada dosa syirik yang dia bawa, tapi dosa selain syirik. Ketika ditimbang ternyata lebih berat dosanya daripada pahalanya, lebih besar dosanya daripada pahalanya. Maka orang-orang seperti ini, ya, sudah kita sebutkan ya, ketika lebih berat dosa, maka dosa itu ada namanya pemutihan dosa. Dosanya diputihkan, dihapuskan. Satu, mungkin dimaafkan oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Jadi ada orang-orang yang Masya Allah dikehendaki oleh Allah diampuni dosanya. Tapi ini kan kita nggak tahu siapa yang dikehendaki. Itu yang jelas ada peluang. Ini satu. Yang kedua, kalau memang tidak dikehendaki diampuni dosanya, ada peluang yang kedua namanya syafaat. Syafaat artinya orang ini kan sebenarnya masuk neraka. Taib. Sebenarnya masuk neraka, tapi dengan syafaat itu orang yang harusnya masuk neraka itu bisa masuk ke dalam surga. Dan yang memberi syafaat itu banyak, para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang salih, puasa, Al-Quran yang dia baca, anaknya misalnya meninggal belum dewasa, itu memberi syafaat kepada orang tuanya. Tapi dengan catatan tidak ada dosa syirik. Kapan ada syirik sudah tidak dapat syafaat. Nah, yang ketiga ini dia. Kalau tidak dimaafkan oleh Allah, tidak pula dapat syafaat. Nah, berarti yang ketiga ini dia. Artinya dia karena lebih berat dosanya, ya sudah masuk neraka. Dan dia masuk neraka ini sesuai dengan seberapa berat dosanya. Semakin berat, semakin keras siksanya, dan semakin lama di neraka. Semakin kurang berat, semakin kurang siksanya, semakin kurang lamanya. Iya. Yang pada akhirnya setelah bersih dosanya dengan cara disiksa, ya, maka dia akan dilempar di sungai kehidupan di depan surga. Ada sungai, dilempar di situ, yang sudah menjadi arang. Dia sudah menjadi arang, dilempar di situ. Kemudian dia akan tumbuh seperti tanaman di pinggir sungai. Maksudnya coba lihat tanaman di pinggir sungai, itu subur, tumbuh dengan sempurna. Nah, seperti itu keadaan dia setelah dia tumbuh secara sempurna menjadi manusia yang utuh, yang tadinya sudah menjadi arang. Nah, maka dimasukkan ke dalam surga. Tapi ingat ya, jangan sampai ada yang mengatakan, ya yang penting tidak syirik, kan pasti masuk surga. Maka ini ya ngeri ya, karena satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Itu baru satu hari, ya kan? Yang kedua siksanya, ya kan? Taib. Kemudian nanti di surga itu bentuk siksaan di neraka itu bentuk siksaan macam-macam, tergantung beratnya tadi ya. Ada seorang disiksa hanya sampai di tumitnya. Jadi neraka yang menyentuhnya itu cuma sampai di tumitnya. Tapi ini hanya bagi Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kekal di neraka. Hanya yang menyentuh neraka sampai di tumitnya. Yaitu dipakaikan sendal kan sampai di tumit ya. Itu mendidih otaknya.
ya kan? Yang kata Nabi, seandainya bukan syafaat dari saya, maka paman saya ini tempatnya di dasar neraka, maksudnya tenggelam dalam neraka. Tapi ini hanya sampai tumitnya. Ada yang siksaan di neraka sampai lututnya, ada yang membakar seluruh tubuhnya kecuali bekas-bekas sujud, jidatnya, hidungnya, tangannya, lututnya, ujung kakinya, itu tidak disentuh oleh api neraka. Jadi macam-macam ya yang menyentuh jasad seseorang dari neraka itu tergantung seberapa berat dosanya. Jadi ketika ditimbang seberapa berat dosanya, itu sangat menentukan beratnya siksaan dan lamanya siksaan. Baik, sekiranya itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah.